Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kajian Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159 dan hadis tentang demokrasi dalam Islam. Adapun isi dari Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159 adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Isi kandungan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang telah kita baca tadi, yaitu yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bertutur kata lemah lembut dan santun, baik kepada kawan maupun lawan, karena mendapat bimbingan langsung dari Allah dengan rahmatnya. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi apapun senantiasa menunjukkan keluhuran akhlak, meskipun dalam situasi yang genting seperti kejadian pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian umat Islam dalam perang Uhud. Namun, beliau tetap bersikap lemah lembut, bahkan memaafkan dan memohonkan ampun untuk mereka. Kemudian yang ketiga, sikap keras dan kasar kepada pihak lain membuat masyarakat menjauh dan antipati, sehingga proses dakwah akan terhambat dan memberi hasil yang kurang maksimal. Setelah kita membaca Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159, kemudian kita juga telah membahas isi kandungan dari Al-Quran surat tersebut, maka sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan ayat yaitu mengedepankan sikap lemah lembut, menghindari tutur kata yang kasar dan sikap keras kepala. Kemudian, senantiasa memberi maaf dan berlapang dada kepada orang yang berbuat salah. Memecahkan masalah dengan cara bermusyawarah dan menghargai pendapat orang lain serta tidak memaksakan kehendak dalam bermusyawarah. Hal tersebut merupakan bagian-bagian dari sikap dan perilaku yang harus kita lakukan sebagai cerminan pengamalan ayat, yaitu surat Al-Quran Surat Al-Imran ayat 159. Sedangkan hadis tentang demokrasi yaitu عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه قالت ثم قالت إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك إلى تمام الآيتين فقلت له ففي أي هذا أستأمره أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة رواه البخاري. Artinya, dari Az-Zuhri dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi Aisyah ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk memilih cerai atau tetap bersama para istrinya. Beliau memulai denganku,
Beliau bersabda, "Saya hendak memberitahukan kepadamu hal yang sangat penting. Karena itu, janganlah kamu terburu-buru menjawabnya sebelum kamu bermusyawarah dengan kedua orang tuamu." Dia, yaitu Aisyah, berkata, "Beliau tahu benar, kedua orang tuaku tidak akan mengizinkanku bercerai dengan beliau." Aisyah melanjutkan, kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman, 'Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu,' sampai selesai 2 ayat." Aisyah berkata, "Apakah untuk yang seperti ini aku harus bermusyawarah dengan kedua orang tuaku? Sudah tentu aku menghendaki Allah dan Rasul-Nya serta kampung akhirat." Hadis riwayat Bukhari. Kandungan dari hadis yang telah kita baca berisi yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajak istri-istri beliau untuk mengadakan musyawarah dalam hal penting. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan kepada istri-istrinya untuk tetap hidup bersama atau bercerai jika mereka menghendaki kemewahan duniawi. Yang ketiga, Aisyah, yaitu istri beliau, menganggap bahwa persoalan yang ditawarkan Rasulullah bukan masalah yang perlu dimusyawarahkan, karena merupakan perintah Allah yang harus diikuti orang beriman. Sedangkan yang keempat, Aisyah lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya, serta kehidupan akhirat dibandingkan dengan kemewahan duniawi. Dan Aisyah yakin bahwa kedua orang tuanya tidak akan setuju jika ia bercerai dengan Rasulullah hanya karena alasan materi. Dari sini, kita bisa mengambil sikap dan perilaku sebagai cerminan atas pengamalan hadis di atas, yaitu yang pertama, berusaha memecahkan masalah dengan cara bermusyawarah. Yang kedua, senantiasa menghargai pendapat orang lain tanpa membedakan jenis kelamin dan status sosial. Yang ketiga, mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dengan melaksanakan hal-hal yang diperintahkan dengan jelas dan tidak memerlukan musyawarah, seperti kewajiban melaksanakan rukun Islam dan prinsip Islam yang lain. Selanjutnya, senantiasa berusaha bersabar dan tidak terburu-buru dalam memutuskan perkara yang penting. Demikian tadi bahasan kita Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159 dan hadis tentang demokrasi dalam Islam. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.